Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Meteri dan di Stasi Santo Tomas Segan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam sehat selalu, tetap semangat dan senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022, hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau tahu apa saja yang ada dalam hati manusia. Engkau menyelami hati kami sedalam-dalamnya. Engkau tahu usaha-usaha dan kegagalan kami. Maka Engkaulah Allah yang benar-benar sabar. Kami mohon, buatlah kami percaya bahwa Engkau kuasa menghapus dosa-dosa kami, dan curahkanlah kiranya Roh Kudus-Mu kepada kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, di dalam iman Katolik kita tidak mengenal apa itu karma atau hukuman dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus tadi juga menerangkan kepada orang-orang yang bertanya tentang orang yang dibunuh Pilatus. Lalu Tuhan juga memberikan contoh orang-orang yang meninggal karena tertimpa menara, bukan karena dosanya lebih besar daripada dosa orang lain, bukan karena Tuhan menghukumnya, tetapi Tuhan Yesus menerangkan dengan jelas bahwa hidup ini diwarnai juga dengan hukum sebab akibat, sehingga ketika tidak bertobat, maka kebinasaan akan ditemui oleh mereka yang tidak melakukan pertobatan. Saudara-saudariku, marilah kita mengikuti sabda Tuhan itu, bukan karena takut kebinasaan, tetapi karena kepercayaan, karena keterbukaan hati bahwa Allah menyayangi kita dan membuka kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Maka marilah kita bertobat sehingga kita menghasilkan buah dan akhirnya tidak ditebang, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang karena pertobatan kita. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa membangun sikap tobat yang benar, hingga akhirnya kita boleh menghasilkan buah bagi keselamatan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.